Kalau kita ingin menguji seberapa tinggi kualitas dan integritas kita itu, maka harus menjadi pengawas pemilu. Pernah tak diancam Pak Ketua? Kadang-kadang juga suka stres juga, ke bawah-bawah juga di rumah kan. Pernah ditawarin yang enak enggak Pak? Uang barangkali atau apapun itu. Tapi yang paling penting itu adalah dia harus mampu terlihat netral. Ya, Kadang saya balik lagi tuh Bung Kiki, karena anak kita masih kecil-kecil, jangan main-main, nanti bisa kehilangan orang tua, kehilangan ayah anak-anak kita. Makanya kita harus benar-benar menjalankan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kiki Firdaus, tepatnya di Firdaus Podcast. Pada malam hari ini saya berkesempatan untuk sedikit mewawancara, kalau bahasa kampung, cahwel, dengan sahabat saya, teman sekolah saya, tapi beliau sekarang sudah menjadi seorang pejabat, jadi seorang ketua Bawaslu Kabupaten Natuna. Kita akan ngobrol beberapa hal tentang Bawaslu tentunya. Sebelum kita mulai, mari kita intro dulu. Oke, selamat malam Pak Ketua. Selamat malam Bung Kiki, apa kabar? Alhamdulillah Pak Ketua sehat. Alhamdulillah, senang sekali teman-teman sudah mau berkunjung ke kediaman kami ini. Kami tentu sangat menyambut baik. Siap. Apalagi ini tahapan pilkada, hari pemungutan suara sudah sangat dekat sekali. Tentu kita butuh memberikan informasi dan edukasi ke masyarakat. Siap. Supaya nanti tanggal 9 Desember angka partisipasi kita, kemudian pada pelaksanaan prosesnya ini juga akan berjalan dengan sangat baik tentunya. Amin. Terima kasih tentunya saya ucapkan buat Bung Kiki dan rekan-rekan. Siap, terima kasih. Kami yang terima kasih sudah mengganggu waktu Pak Ketua ini. Saya tahu Pak Ketua ini memang luar biasa. Tiap hari itu jadwal padat. Ini sebenarnya kita dari kemarin sudah merencanakan untuk wawancara, tapi pending dulu ya Ki. Kita ada acara ini. Pas Pak Ketua ada waktu, saya yang sibuk. Pas saya ada waktu, Pak Ketua yang sibuk. Tapi kita intip-intip jadwal, saya intip jadwal Bung Kiki, kemudian Bung Kiki intip jadwal saya. Jadi kita tidak ketemu jadwal yang pas di waktu siang hari, tapi kita sepakati coba kita manfaatkan sekecil-kecilnya peluang itu untuk kita buat acara seperti ini. Kebetulan karena teman, jadi ya enak komunikasi. Oke Pak Ketua. Siap. Gimana? Tema kita itu hari ini sebenarnya tantangan menjadi pengawas pemilu Pak Ketua. Iya. Jadi memang orang-orang di luar kan mikirnya apa sih sebenarnya Bawaslu gitu kan? Apa sih tugas-tugasnya itu perlu kita sosialisasikan. Betul. Di lain kesempatan mungkin itu sudah disampaikan, tetapi karena sekarang kita harus melek teknologi, jadi saya coba dengan cara-cara yang seperti ini kita sebarkan di YouTube atau di Facebook, Instagram dan lain-lain. Sebenarnya kenapa sih Pak Ketua tertarik betul untuk menjadi komisioner Bawaslu nih Pak? Iya. Terima kasih Bung Kiki. Singkat, jelas, padat. Siap, ini singkat banget, padat banget. Tapi kalau kurang jelas nanti jelas ya. Kita punya waktu berapa lama ini untuk podcast? Podcast saya kasih waktu sekitar lebih kurang kita 15 menit secara keseluruhan. Oke. Tambah-tambah nanti total jadi 20 menit. Oke. Baik, ngapa saya tertarik menjadi pengawas pemilu? Karena bagi saya pengawas pemilu itu merupakan satu profesi penyelenggara pemilu yang sangat menantang sekali. Karena menjadi pengawas pemilu itu hal atau prasyarat utama yang wajib dimiliki itu adalah integritas. Kalau kita ingin menguji seberapa tinggi kualitas dan integritas kita itu, maka harus menjadi pengawas pemilu. Karena menjadi pengawas pemilu itu di situ akan menemukan berbagai macam tantangan dan berbagai macam godaan. Jadi kalau mau menguji apakah kita ini jujur, apakah kita ini punya satu sikap antara perkataan dan perbuatan, menjadi pengawas pemilu. Maka saya ingin coba di situ, apakah saya lulus menjadi pengawas pemilu. Oke, siap. Nah, itu kan tadi tentang kenapa tertarik untuk jadi komisioner, gitu ya. Nah sekarang tentu jadi komisioner itu banyak hal yang dihadapi di lapangan. Pernah tak diancam Pak Ketua? Tentulah. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwa pekerjaan ini tuh menemui atau menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Jadi memang keadaan di lapangan itu selalu tidak
seperti yang kita harapkan. Ya, tidak semanis yang Iya, dibayangkan. jadi kalau ancaman menghadapi dimarah-marahin orang, tentu sebagai penyelenggara pemilu, tentunya penyelenggara pemilihan, kalau kita bicara pilkada saat ini, tentu kita harus menyikapi itu dengan bijak. Ada hal-hal yang memang kita anggap kalau itu tidak prinsip, tidak perlu kita ladenin. Ya, Gitu. Jadi ya beginilah resiko menjadi pejabat publik. Jadi harus berbesar hati, siap dikritik, siap dimarah-marahi. Namun yang menjadi pegangan kita harus bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, Yang sudah sesuai dengan regulasi yang mengikat kita. Kalau itu sudah kita bisa pastikan kita laksanakan, maka kita enak saja bekerja. Iya, iya. Berarti sebenarnya itu nggak salah lah Pak ya. Itu udah biasa lah ya. Dinamika di lapangan itu biasa. Iya, biasa. Tapi kadang-kadang juga suka stres juga, ke bawah-bawah juga di rumah kan. Tapi ya biasa, menurut saya itu manusiawi Iya, sekali manusiawi ya. lah. Yang penting bagaimana kita mengelola itu, bagaimana kita tahu bahwa ini memang risiko pekerjaan, ya, kemudian kita hadapi dengan sabar dan tenang tentunya. Ya, Tidak boleh terpancing kita. Ya, tidak boleh terpancing, itu yang Ya. paling penting. Nah, kalau ancaman itu kan suatu hal yang tidak enak gitu, maksudnya kita diancam. Gitu. Pernah ditawarin yang enak enggak, Pak? Uang barangkali atau apapun itu. Udah pastilah. Pasti ya. Pastilah. Ditawarin, diiming-imingi itu pasti. Makanya tadi saya katakan, menjadi pengawas pemilu itu kita akan diuji integritas kita. Kalau memang kita tidak kuat, berarti kita gagal di situ. Ya, Karena tawaran selalu ada kiri kanan. selalu ada. Selalu ada. Masya Allah. Jadi tinggal kita berani mengambil resiko, akan dicatat dalam sejarah sebagai orang dalam tinta hitam atau tinta apa ya, bukan tinta emas tentunya. Ya. Atau kita memilih jalan untuk menjadi bagian dari sejarah yang dicatat dalam tinta emas bahwa kita benar-benar penyelenggara yang berintegritas. Kita jujur, kemudian kita tidak berpihak. Karena penyelenggara itu dia tidak hanya harus netral ya, dia tidak cukup netral. Tapi yang paling penting itu adalah dia harus mampu terlihat netral. Jadi semuanya harus kita layani, semuanya harus kita perlakukan secara setara, secara sama, sehingga orang tidak melihat ini adalah bagian dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Berarti diancam pernah, Ditawarin, diiming-imingi yang enak-enak pun jelas pernah. pasti. Memang saya jangankan menjalankan, membayangkannya saja saya pikir memang ya Allah, memang luar biasa. Tapi ya itulah dinamika di lapangan. Jadi nikmatnya memang Justru pengalaman kadang-kadang, sih. ya, justru kadang-kadang hal-hal seperti itu yang membuat kita menjadi apa ya, menjadi lebih dewasa, Matang. ya. Kita lebih matang, karena kita harus berpikir ini pekerjaan adalah amanah undang-undang, diamanahkan oleh negara kan. Kita untuk menempati jabatan ini harus ada prosedur-prosedur yang kita lalui, kita diambil sumpah. Nah, kemudian bagaimana sumpah ini kan bukan hanya kita pertanggungjawabkan dengan lembaga, dengan masyarakat, tapi yang paling penting adalah kita dilihat dan diawasi oleh Allah yang Maha Kuasa tentunya. Kenapa saya tanyakan itu emang karena usia-usia kita nih, usia-usia rentan, Rawan, kita ya. baru membangun rumah tangga, kebutuhan kita banyak sekali, mungkin kita baru punya anak gitu kan. Ini yang Kadang saya balik lagi tuh Bung Kiki, karena anak kita masih kecil-kecil, jangan main-main, nanti bisa kehilangan itu orang dia. tua, kehilangan ayah anak-anak kita. Makanya Iya, kita harus betul. harus benar-benar menjalankan Iya. tugas ini. Karena salah-salah langkah kita bisa saja nanti tersandung persoalan-persoalan hukum tentunya. Iya, dia udah mulai mau besar kita, sementara kita mau Ya, di penjara atau barangkali gitu. Betul. Berarti Itu yang membuat kita keluarga itu juga menjadi Iya, tameng juga. Itu menjadi tameng sesungguhnya. Itu menjadi sebagai motivasi kita, kemudian sebagai apa ya, sebagai bahan untuk kita berlaku jujur, ukuran untuk kita menjaga integritas diri kita ini sehingga kita jujur. Betul, berarti dari 3 pertanyaan ini tuh saya bisa membayangkan tepat jadi ketua Bawaslu. Mudah-mudahan kedepannya cerah gitu. Karena namanya juga pengawas kan gitu, pasti yang kita awas ini bukan barang-barang yang Iya, mudah. orang-orang hebat loh Mau yang jadi kita calon awasi. bupati, Betul. mau jadi dewan, yang duit itu tidak sedikit itu berputar di dalam dunia. Tapi Pak Ketua sudah tetap teguh dengan pendirian. Mudah-mudahan akan terus seperti itu. Saya mohon doanya Bung Amin. Kiki sebagai sahabat saya. Saya mendoakan itu. Semoga saya tidak silau seperti saya silau dengan lampu ini Iya, ya. ini lampu kita sore Saya malam tidak ini. silau memang. itu, saya mampu mudah-mudahan. untuk kuat Ya, jiwa saya untuk menahan goda-godaan itu Iya. atau juga menghadapi ancaman-ancaman itu. iya. Mudah-mudahan proses
tahapan ini cepat selesai. Amin. 2021 Pak Ketua mungkin bisalah sedikit beristirahat. Amin, sebentar. insya Allah. Insya Allah. 2022 mungkin Pak Ketua habis tahun berapa Pak Ketua? Masih lama, masih 3 tahun. Masih 3 tahun lagi ya. 3 Masih tahun. bisa beristirahat sambil bersosialisasi. Ya betul. Yang terakhir tadi, saya tadi kalau seandainya dikatakan beristirahat belum. Karena apa? Karena Bawaslu walaupun tidak ada pilkada, kalau ada pilkada sudah pasti ya sibuknya ya. Tidak ada pilkada atau tidak ada pemilu, Bawaslu tetap harus akan bekerja karena kita punya proyek jangka menengah jangka panjang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat nanti agar terbangun masyarakat yang sadar demokrasi. Sehingga nanti ada kesadaran bersama untuk membangun sistem atau proses kepemiluan di negeri ini nanti berjalan seideal mungkin tentunya. Itu juga mempermudah pekerjaan Bawaslu berikutnya Ya, gitu tentu. kan? Karena masyarakat sudah sadar gitu kan. Ya, itu makanya sudah kita rintis dari sekarang dan nanti terus akan berjalan berkesinambungan program-program pengawasan partisipatif ini yang kita sebut dengan pusat pengawasan partisipatif itu.